Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat meskipun sampai saat ini kita masih belajar di rumah. Nah, untuk hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita masih belajar mengenai teks eksposisi. Ya, tapi nanti ada sedikit perubahan mengenai topik atau tujuan pembelajarannya. Jadi untuk hari ini, tujuan pembelajaran yang mau kita bahas itu yang pertama, memahami langkah menulis teks eksposisi. Kemudian yang kedua, memahami contoh teks eksposisi yang benar. Jadi untuk materi hari ini, nanti kedua tujuan pembelajaran ini yang akan kita bahas. Jadi ibu berharap anak-anak sekalian untuk memperhatikan video sampai habis. Baiklah, kita masuk ke materinya. Baik, untuk tujuan pembelajaran pertama yang akan kita bahas yaitu langkah-langkah menulis teks eksposisi. Jadi dalam menulis teks eksposisi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan topik dan tema apa yang mau kamu angkat di dalam teks eksposisi yang nanti akan kamu tulis. Jadi topik ini itu adalah permasalahan yang mau kita bahas nanti di dalam teks eksposisi kita. Yang kedua, setelah menentukan topik, kita menentukan tujuan. Jadi tujuan kita menulis teks eksposisi itu untuk menjelaskan apa? Tadi kan topik sudah dipilih, kemudian kamu tentukan tujuan yang sesuai dengan topik yang kamu pilih. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Untuk langkah ketiga yaitu kita harus mengumpulkan. Ya, kita harus mengumpulkan materi atau mengumpulkan bahan yang sesuai dengan topik yang tadi sudah kita pilih. Ya, untuk membantu kita nanti dalam penulisan teks eksposisi. Kemudian yang keempat, membuat kerangka tulisan. Jadi kerangka tulisan ini tujuannya untuk mempermudah kamu nanti dalam pembuatan teks eksposisi. Kerangka tulisan bisa kamu buat dengan cara mencari pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik dari teks yang kamu pilih. Setelah kamu buat pertanyaan, kemudian kamu jawab. Jadi jawaban-jawaban inilah nanti yang bisa kamu kembangkan di dalam teks eksposisimu. Nah, kita lanjut ke langkah kelima yaitu mengembangkan tulisan. Pengembangan tulisan ini bisa kita ambil dari kerangka yang tadi sudah kita buat, kemudian kita kembangkan menjadi teks eksposisi. Baik, sekarang kita masuk ke contoh teks eksposisi. Jadi sebelum kita lihat contoh, nanti sedikit kita akan mengulang mengenai pembelajaran yang minggu lalu, yaitu kita akan lihat dulu pengertian dari teks eksposisi. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua masih ingat ya. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat atau gagasan. Jadi di dalam teksnya ada pendapat dari penulis dan juga gagasan dari si penulis. Nah, kemudian minggu lalu juga kita sudah bahas mengenai struktur teksnya. Strukturnya ada 3, yaitu ada tesis atau pendapat, kemudian argumentasi yaitu alasan, dan penegasan ulang. Nah, sekarang kita akan lihat contoh teks eksposisi yang benar. Ya, coba anak-anak ibu semua diperhatikan. Untuk topiknya yaitu mengenai COVID-19. Jadi nanti teksnya ini terdiri dari 3 paragraf ya. Kita akan lihat mulai dari paragraf yang pertama. Paragraf pertama ini memuat bagian tesis atau pendapat. COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini, dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Nah, paragraf pertama ini termasuk ke dalam bagian tesis atau pendapat. Jadi ini memuat tentang pendapat mengenai topik yang diangkat dalam teks eksposisi. Kemudian di paragraf kedua selanjutnya itu nanti akan memuat tentang bagian argumentasi atau alasan. Yang status pandemi bukan tanpa alasan karena penyebaran virus ini sangat cepat. Nah, ini paragraf kedua dia termasuk ke argumentasi. Jadi argumentasi ini adalah alasan yang mendukung pendapat yang ada di paragraf 1. Lanjut paragraf ketiga,
Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Nah, paragraf ketiga termasuk ke dalam penegasan ulang. Jadi, penegasan ulang ini fungsinya adalah menegaskan argumen yang ada di paragraf kedua tadi. Nah, jadi itulah contoh dari teks eksposisi yang sudah benar dan di dalamnya memuat struktur teks ya. Jadi Ibu harap anak-anak Ibu semua dapat paham mengenai contoh teks tersebut. Sekarang kita akan masuk ke tugas. Oke, tugasnya yaitu buatlah sebuah teks eksposisi yang di dalamnya telah memuat bagian tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Jadi Ibu harap kalian bisa membuat teks eksposisi dengan baik karena tadi contohnya juga sudah ditampilkan. Topiknya itu bebas, kalian bebas memilih topik apapun. Nah, tapi Ibu harap kalian jangan menulis kembali teks eksposisi yang ada di dalam video. Jadi kalian harus buat teks eksposisi yang lain. Jangan mencontek dari dalam video teksnya. Ya. Untuk tugasnya seperti biasa dikerjakan di kertas lembar, kemudian tulis nama, kelas, serta tanggalnya. Baik, pembelajaran untuk hari ini sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.